saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak proses budidaya buah cempedak? Kalau proses kayaknya kalau untuk budidaya buah sama kayaknya umum ya dengan buah-buah yang lain juga. Yang pertama mungkin, dimulai dari proses pemilihan bibit, yaitu proses pemilihan bibit tanaman pemilihan bibitnya itu bisa apa, bisa secara generatif maupun vegetatif. Kalau generatif kan dari biji, kalau vegetatifnya bisa dari cangkok atau okulasi. Terus yang keduanya budidayanya mungkin, pengolahan lahan tanam. Ya sama seperti tanaman buah lain mungkin sebelum diolah dibersihkan dulu lahannya dari gulma, dibuat, lubang tanam, diberi pupuk, terus kalau misalkan itu skala besar mungkin harus diatur jarak tanamnya, terus kedalaman lubang tanam, seperti itu. Terus yang ketiga itu penanaman. Penanaman itu dimulai dari bibit yang sudah siap tanam. Biasanya ya kalau dalam kita menentukan siap tanam itu dalam buah itu mungkin kurang lebih berumur 1 tahun dengan tinggi kurang lebih ya sekitar 80 sampai 1 meter. Intinya tanaman itu harus sehat lah fisiknya. Iya baik. Kemudian itu proses perawatan. Perawatan itu bisa pengendalian hama penyakit, bisa kebersihan gulmanya, bisa pemangkasan daun-daun yang kering seperti itu. Kemudian yang kelima adalah proses panen tanaman. Mungkin itu proses budidayanya. Oke baik Pak, terima kasih. Jadi sangat banyak ya Pak prosesnya, tidak segampang itu untuk menanam. Karena di pemilihan bibit juga kalau mau dirinci banyak juga. Misalkan dari biji itu harus biji yang seperti apa yang diambilnya buahnya dari yang sudah matang atau yang mentah. Terus harus matang dari mana, matang dari pohon atau matang kan ada yang matang dari pohon, ada yang matang memang sudah dipetik kayak gitu. Terus dari Baik, cangkok, dari okulasi yang prosesnya harus seperti apa juga harus tahu gitu. Kalau mau dirinci sih panjang. ya mungkin sekarang juga ini waktu ngedenger kayak langsung baru tahu ternyata prosesnya tuh panjang banget. Kita kan taunya cuma kayak nanam, kayak beli pupuk misalkan pengen Nah ya, lengkeng iya, karena kalau kita lihat pupuk juga nggak ya mungkin kalau pemikiran awam mupuk itu ya hanya mupuk, sebenarnya tidak juga. Kalau kita prosesnya skala besar, itu pemupukan itu tidak tidak semuanya sama karena harus melalui proses analisis tanah dulu. Kalau skalanya besar ya, ini hanya kita iya. bicara skala besar. Tapi kalau untuk skala rumahan ya pakai yang standar aja. Mungkin kalau skala rumahan di proses awal itu kurang lebih ya, ketika proses tanamnya itu kan pembuatan lubang tanam itu biasanya pas tanam itu dicampur dengan tanah pupuk kandang biasanya pakainya. Pupuk kandang itu kebutuhannya kurang lebih 30 kilo sampai 50 kilogram per lubang tanam. Mmm, Nah, nanti proses berikutnya ada lagi pemupukan berikutnya. Mungkin 1 tahun sekali itu harus dipupuk kandang minimal sekali atau 2 kali. Dibuat di dilarikan atau dibuat seperti apa sih di lubang-lubang dibikin lubang-lubang di sekitar tanaman seperti itu biasanya. mungkin pertanyaan ini sama kali ya, kayak yang Bapak sudah dijelaskan tentang syarat media tanam dan pemupukan cempedak. Mungkin sama aja ya Pak dengan buah-buah yang lain? Syarat media tanam itu biasanya ya kalau untuk cempedak kan sebenarnya dia agak sedikit, intinya, tanahnya harus gembur, liat berpasir biasanya kalau untuk cempedak, liat berpasir, terus pH-nya antara 6 sampai 7,5. Mmm, pH-nya dia masih toleran ya di pH iya. 6 sampai 7,5. Cuman untuk pH optimumnya di 6 sampai 7 gitu. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu ya mungkin masih toleran tapi biasanya hasilnya mungkin kurang bagus, kayak gitu. Terus kalau yang tadi mungkin pemupukan udah saya kasih tahu mungkin bisa pakai pupuk kandang atau bisa pakai pupuk kimia NPK. Tinggal mungkin, Mhm. kebutuhannya diatur sesuai dengan kebutuhan ya seperti saya bilang tadi mungkin sesuai kebutuhan kalau skala besar harus dilihat dari analisis tanahnya dulu.
kandungan tanahnya itu apa sih, nanti kekurangannya baru pakai pupuk kimia. Tapi karena kita basicnya apa ya, istilahnya kalau kita orang konservasi go green gitu ya pakainya Iya. harusnya pupuk organik kayak gitu. Minimal pupuk kandang lah kayak gitu atau kompos kayak gitu. Karena kalau pupuk kimia kan untuk skala rumahan agak sayang ya kalau misalkan nanam hanya satu, beli pupuk kimia kan lumayan agak mahal. Kalau pupuk Iya. kandang, kalau kompos kan lebih murah seperti itu. Dan hasilnya kalau pupuk kandang kompos itu kalau ibarat apa, untuk pemulihan tanahnya jauh lebih panjang dibanding pupuk kimia. Kalau pupuk Oke. kimia lama-kelamaan kan mungkin merusak tanah, tapi kalau pupuk kandang makin lama malah makin bagus, seperti itu. Oke, baik.